Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Nursaaban dengan NIM 2230103018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Sebelum kita masuk ke dalam alur kerja dari manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, kita harus tahu sebelumnya apa itu pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi, pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. Dalam konteks pendidikan formal, pendidik sering disebut sebagai guru, dosen, tutor, instruktur, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya. Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Mereka bertugas dalam administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Setelah kita mengetahui apa itu pendidik dan tenaga kependidikan, kita masuk ke dalam alur kerja atau tahapan dari manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam alur kerja atau tahapan ini ada 9 alur kerja. Yang pertama yaitu perencanaan, kedua adanya seleksi dan rekrutmen, ketiga orientasi dan penempatan, keempat pembinaan dan pengembangan, kelima penilaian kerja, keenam kompensasi dan penghargaan, ketujuh promosi dan mutasi, kedelapan pemeliharaan dan pemberhentian, dan yang terakhir yaitu adanya monitoring dan evaluasi. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu adanya perencanaan. Perencanaan adalah analisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu adanya penyusunan formasi dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh lembaga kependidikan. Lalu perencanaan anggaran untuk mengelola sumber daya manusia. Lalu adanya penyusunan standar kompensasi dan job description dari manajemen pendidik dan tenaga kependidikan tersebut. Lalu yang terakhir adanya perencanaan pengembangan karir dan jalur promosi. Setelah perencanaan itu adanya rekrutmen dan seleksi, di mana pada rekrutmen dan seleksi ini adanya pengumuman lowongan dan penerimaan lamaran yang dibuka oleh institusi atau lembaga pendidikan. Lalu setelah dibukanya lowongan adanya pelaksanaan seleksi administrasi. Setelah seleksi administrasi lalu dilaksanakan seleksi tes tertulis dan wawancara. Setelah itu adanya tes kemampuan mengajar, itu diperlukan untuk mencari pendidik. Setelah tes kemampuan adanya pengumuman hasil seleksi, dan setelah pengumuman hasil seleksi ini maka ditetapkan atau penempatan sesuai dengan kebutuhan institusi. Langkah yang ketiga yaitu orientasi dan penempatan. Setelah rekrutmen dan seleksi selesai, lalu adanya orientasi dan penempatan. Pada orientasi dan penempatan ini adanya program pengenalan lingkungan kerja, lalu sosialisasi budaya dan nilai institusi, lalu pembekalan awal tugas dan tanggung jawab. Setelah itu adanya penempatan sesuai dengan kompetensi. Setelah dilakukan penempatan, maka dilakukan masa percobaan dan evaluasi awal terhadap pendidik dan tenaga kependidikan yang diterima. Setelah penempatan, maka adanya pembinaan dan pengembangan. Dalam pembinaan dan pengembangan ini, prosesnya yaitu penyusunan program pelatihan dan pengembangan yang ditujukan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang telah diterima. Setelah penyusunan program, adanya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Lalu adanya program sertifikasi untuk pendidik,
pengembangan karir melalui studi lanjut, pengembangan forum ilmiah dan kolaborasi profesional, setelah itu supervisi dan pendampingan profesional. Setelah pendidik dan tenaga kependidikan melakukan pengembangan dan pembinaan, lalu adanya penilaian kinerja. Dalam penilaian kinerja ini adanya penyusunan instrumen penilaian kerja. Lalu setelah penyusunan instrumen, lalu dilakukan pelaksanaan penilaian kinerja berkala. Setelah pelaksanaan, lalu dievaluasi pencapaian target kinerja dari pendidik dan tenaga kependidikan tersebut. Setelah dievaluasi, diberikan pemberian umpan balik dari hasil penilaian. Setelah pemberian umpan balik, lalu penyusunan rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Setelah tindak lanjut perbaikan kinerja, maka dilakukan kompensasi dan penghargaan. Dalam kompensasi dan penghargaan ini, adanya penetapan sistem penggajian dan tunjangan, yaitu pemberian insentif berdasarkan kinerja, pemberian penghargaan atas prestasi yang diberikan oleh pendidik ataupun tenaga kependidikan, penetapan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan, serta program kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Setelah itu ada namanya pemeliharaan dan pemberhentian. Pemeliharaan dan pemberhentian ini merupakan penyediaan lingkungan kerja yang kondusif, yaitu program kesehatan dan keselamatan kerja, pengelolaan jaminan sosial dan pensiun bagi pendidik dan tenaga pendidikan yang sudah purna. Selanjutnya, proses mutasi dan rotasi, lalu pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan tersebut, lalu persiapan purna tugas atau pensiun bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Setelah itu adanya monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini adalah pemantauan pelaksanaan tugas secara berkala. Jadi, evaluasi efektivitas program pengembangan untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Analisis tingkat produktivitas dan kepuasan kerja dari pendidik dan tenaga kependidikan tersebut. Lalu setelah dianalisis, maka lalu dilakukan penyusunan laporan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Setelah penyusunan laporan, maka dilakukan perencanaan perbaikan sistem manajemen secara berkelanjutan agar lembaga, institusi maupun pendidik dan tenaga kependidikan itu dapat lebih baik ke depannya. Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi, maka ada namanya promosi dan mutasi. Promosi ini adalah perpindahan posisi yang bersifat vertikal ke jabatan yang lebih tinggi dengan tanggung jawab dan wewenang yang lebih besar pula, serta umumnya diikuti dengan peningkatan kompensasi. Adapun bentuk dari promosi ini, yang pertama promosi struktural, yaitu kenaikan dari guru biasa menjadi wakil kepala sekolah atau kepala sekolah. Lalu promosi fungsional, yaitu kenaikan pangkat atau golongan guru. Selanjutnya promosi keilmuan, yaitu pengakuan sebagai guru inti, instruktur atau master teacher kepada pendidik atau guru tersebut. Sedangkan mutasi itu adalah perpindahan posisi yang bersifatnya horizontal dengan tingkat tanggung jawab dan kompensasi yang relatif sama, bertujuan untuk penyegaran, pengembangan dan pemerataan terhadap pendidik. Bentuk mutasi ini misalnya satu, mutasi tempat, yaitu perpindahan dari satu sekolah ke sekolah lainnya. Yang kedua, mutasi bidang tugas, yaitu misalnya perpindahan mata pelajar yang diampu. Yang ketiga yaitu mutasi wilayah, yaitu perpindahan dari satu wilayah ke daerah lainnya, tapi yang sifatnya tetap sama, tidak lebih tinggi dan juga tidak lebih rendah, tetapi tetap sama. Selanjutnya, setelah kita mengetahui alur kerja dari manajemen pendidik dan tenaga kependidikan itu, lalu adanya struktur atau jabatan dalam manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai struktur atau jabatan dari pendidik. Struktur atau jabatan dari pendidik ini ada dua. Yang pertama yaitu jabatan struktural.
di mana jabatan struktural ini adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan pada jabatan struktural ini bertingkat, yaitu dari tingkat yang terendah hingga tingkat yang tertinggi. Contoh jabatan struktural di bidang pendidikan diantaranya adanya Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas, Kepala Subbagian Perencanaan, Kepala Subbagian Keuangan, Kepala Subbagian Pelaksanaan dan Kepegawaian, serta lain semacamnya. Sedangkan jabatan fungsional adalah tugas-tugas jabatan fungsional bersifat teknis dalam dunia pendidikan. Terdapat berbagai jabatan fungsional seperti guru, pustakawan, peneliti, administrasi, maupun lainnya. Selanjutnya, struktur atau jabatan dalam manajemen pendidik dan tenaga pendidikan. Yang keduanya itu terbagian tenaga kependidikan. Dalam satuan pendidikan, strukturnya yaitu adanya kepala sekolah, yang kedua wakil kepala sekolah, ketiga kepala tata usaha, keempat bendahara, kelima tenaga administrasi, keenam laboran, dan ketujuh adanya pustakawan. Sedangkan itu dalam satuan pendidikan. Sedangkan dalam dinas pendidikan yaitu adanya kepala dinas pendidikan, sekretaris dinas, kepala bidang, kepala seksi, kelompok jabatan fungsional seperti guru, dosen, konselor, dan tenaga kependidikan lainnya.